Ya, operasi Mapenduma itu kan satu operasi operasi pasukan khusus gitu di kala damai gitu. Bukan pemberontakan, ada kelas-kelas dengan itu datang. Tetapi kalau ini penculikan kan istilahnya. Ada penculikan dalam kondisi seperti itu. Nah, saya sih tadi modalnya ya modal kenal aja kan. Saya juga modal dengan latihan itu, saya latihan mau terjun, latihan di lapangan ke perhimpunan penempuh rimba. Saya latihannya sama dengan latihannya Kopassus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di podcast Secret Story, di mana hari ini kita akan membahas mengenai topik yang berhubungan dengan olahraga yang memicu adrenalin nih teman-teman. Nah, yaitu salah satunya terjun payung yang merupakan salah satu olahraga elit, karena nggak semua orang bisa ikut olahraga ini karena emang butuh keberanian dan juga modal yang lumayan ya. Nah, hal yang menarik yang akan kami bahas hari ini adalah narasumber kami yang awalnya merupakan seorang jurnalis lalu beralih menjadi penerjun payung. Telah hadir di studio kami Effendi Sun atau biasa dipanggil Kang Sun. Terima kasih Kang sudah hadir di studio kami hari ini. Sama-sama, terima kasih. Saya juga sudah diundang ke sini. Iya. Nah, terima kasih ya Kang sudah hadir. Sehat-sehat terus ya Kang ya. Dan baru kali ini sempat ke studio kami juga nih teman-teman, karena sebelumnya banyak yang tertunda karena persiapan PON dan kegiatan PON, dan baru kali ini ada kesempatan ya Kang kita untuk ngobrol. Nah, oke Kang. Jadi kita hari ini mau ngobrol-ngobrol santai aja nih soal cabur terjun payung yang dan mungkin juga profil Kang Sun juga ya sebagai atlet terjun payung. Biar teman-teman podcast Secret Story bisa tahu nih gimana sih seorang atlet terjun payung yang ada di Indonesia ini. Dari data yang kami peroleh nih Kang Sun, tadinya merupakan seorang jurnalis senior di TVRI ya. Boleh cerita sedikit gak nih Kang tentang pengalaman selama jadi jurnalis? Silakan Kang. Ya, terima kasih. Saya sebetulnya dari awal profesi jurnalis itu yang saya suka, karena dari sejak masuk perguruan tinggi kan saya ngambilnya di Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad. Tapi saya sudah aktif jadi reporter lapor perwakilan Bandung Tempo. Jadi saya sudah punya profil atau cita-cita untuk jadi jurnalis yang ya the best lah, terbaik lah, itu cita-cita. Gak ada milih yang lain. Di samping saya yang memang anak tentara dan suka tentang kemiliteran, tapi yang lebih saya suka tentang kemilitansinya itu. Jadi betul. Saya lihat jurnalis dan militansi itu dua hal yang kalau dipadukan jadi hebat tuh. Betul. Itu yang dari awal. Nah, saya begitu masuk perguruan tinggi ya publisistik kan. Saya dapatnya memang jurusan itu, tapi saya sendiri ya tidak begitu mendapatkan salurannya karena lebih banyak ke teoritisnya ilmunya, tapi dari pergaulan, dari saya juga anggota Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri, dan saya memang juga dengan jurnalis militansi itu saya butuh dan saya harus menempa diri untuk menjadi orang yang mampu punya kemampuan lapangan dan sebagainya. Makanya saya begitu masuk Unpad, saya ikut resimen mahasiswa dulu. Pendidikan sebulan penuh, bawa senjata dan sebagainya kayak militer gitu. Organisasi mahasiswa kemiliteran. Terus baru 2 tahun saya ikut Perhimpunan Penempuh Rimba Pendaki Gunung Wanadri, sebulan penuh di hutan gitu kan. Nah, yang begitu-begitu yang saya begitu masuk ke perguruan tinggi, sehingga begitu saya di tingkat 1 dan 2, saya sudah ngelihat bahwa saya kalau mau jadi wartawan nasional gitu. Nah, waktu itu Tempo itu menjadi, maaf saya sebut ya, memang menjadi satu media jurnalis yang memang tempur
nilai saya tertinggi, dan kebetulan salah satu senior saya di perhimpunan ya di sana jadi senior. Sehingga begitu ketemu dia ngelihat saya dan udah cocok, udah lo masuk aja. Akhirnya saya masuk kuliah di publisistik Unpad, tapi saya sudah bisa jadi kalau ada apa-apa, dulu belum ada tuh, cuman yang memberikan laporan, ada news compiling tentang apa, kasus apa. Nah, saya coba tolong cari si A, B, C ini datang untuk dapat gambaran dengan itu. Jadi parsial. Belum itu, saya lebih tertarik itu apa kasusnya tentang misalnya dulu zaman G30S dulu pada awal-awal gimana. Nah, itu saya yang disuruh ngambil A, B. Jadi dari unsur-unsur yang digabungkan nanti menjadi news compiling itu, saya mulai belajar dari detail satu persatunya. Nah, itu yang saya terkesan di majalah berita nasional saat itu. Hingga terus, dan karena kegiatan saya di outdoor dan di perhimpunan penempuh rimba yang memang berat latihannya, di kemiliteran saya suka, akhirnya saya mendapatkan berita-berita segi aspek materi-materi berita yang berkaitan dengan itu. Apalagi ada organisasinya terus membuat kegiatan ekspedisi internasional, terus ada event zaman dulu Timur ada apa. Itu buat saya, ini dia nih yang akan membuat, paling tidak bukan dibuat beda ya, tapi saya ingin bisa mempraktekkan apa-apa pengetahuan, pengalaman mengikuti pendidikan itu di liputan itu. Betul. Dan ya tidak gitu dibutuhkan juga gitu, tapi ada mental, wah seneng nih bisa. Itu tuh awal-awal saya sampai kemudian ya masuk lambat laun jadi jurnalis dan sebagainya. Berarti emang udah dari awal kuliah ya Kang? Suka. Saya dari awal kuliah, terus apalagi ya ada sih di kampus ada itu, tapi dulu kan saya di Jawa Barat, orang tahulah media harian mau apa yang terkenal di sana, teman-teman kuliah itu wah udah jadi apa. Saya nggak, saya bikin, dan ternyata betul. Saya mendapatkan satu prestise jadi koresponden nasional, tapi yang media yang terkenal, yang memang betul-betul jurnalis ya. Dan sampai kemudian ya saya terus saya jadi itu, dan saya punya seniornya itu yang memang dikenal juga di sana. Saya jadi anak panahnya yang kalau ada apa-apa ke sana gitu. Yang jalan gitu ya. Yang jalan, walaupun ya kemudian kan sama tuh nggak jelas tuh. Tapi di sebagian lain kita ketika membangun majalah berita di organisasi atau di mana, kita udah mampu mengerjakan itu gitu. Nah, tapi kalau untuk pengalaman nih, Kang, pengalaman apa yang paling berkesan selama menjadi jurnalis di masa Orde Baru pada saat itu? Iya, saya di masa Orde Baru itu kan saya terus begitu masuk secara formalnya saya masuk TVRI itu. TVRI di masa-masa Orde Baru, terus saya langsung jadi, karena pengalaman saya dan saya langsung wartawan kepresidenan gitu. Jadi ya liput Pak Harto lah gitu kan, yang awal itu datang, dan memang kemudian yang paling berkesan bahwa saya jadi wartawan yang ngikuti perjalanan terakhir Pak Harto ke luar negeri gitu. Jadi bagaimana liputan presidenan pertama itu, bagaimana ada proses dan prosedur presiden itu di luar dan sebagainya. Bagaimana ada tidak sekedar liputan yang berkaitan dengan berita, tetapi juga ada aspek pengamanannya, PAM-nya, dan kebetulan saya aktif di kegiatan olahraga terjun payung, sering ketemu militer, jadi akhirnya nggak gitu kesulitan. Kita nyaman-nyaman aja begitu kemanapun, karena orang-orang sudah pada kenal, kenal kita dan kita juga kenal dia, sehingga
aspek tugas itu tidak terganggu lagi. Kalau aspek-aspek lain kamu harus prosedur nggak ada. Udah beradaptasi. Dan dalam tempo singkat saya masuk di TVRI, terus bisa ikut wartawan kepresidenan dan langsung bisa tadi itu pada satu kesempatan ketika dulu melajari ya wapres dulu terus presiden, tapi begitu presiden saya masuk pas di ujung 98 ya, begitu masuk ya ketika perjalanan presiden yang kemudian belakangan terakhir perjalanan ke luar negeri, ya saya yang di dalam yang meliput sampai tuntas sampai pulang gitu. Sampai serah terima kepresidenan. Iya, sampai akhir ya, Kang ya berarti. Ya itu yang berkesan menurut saya bagaimana liputan kepresidenan itu ada prosedurnya, orang tidak bisa setiap saat dan sembarangan, tidak juga hanya butuh kemampuan kewartawanannya juga, tapi kenalannya itu. Iya benar. Kita kenal relasinya dengan pas pampresnya udah kenal, mereka juga kenal kita, juga ngerti tentang aspek keamanan, sehingga begitu ada apa-apa, ya kita dilepas sampai terakhir tadi itu kan menjelang pulang itu, ternyata kita ngobrol dan masuk di perjalanan di atas, saya bareng begitu turun ternyata Pak Harto perjalanan terakhir saya ikut dan kemudian pergantian kepresidenan. Itu yang menurut saya ya paling berkesan lah di satu nasional yang tidak kita sangka bahwa kita bisa jadi tim yang melihat bagaimana perjalanan seorang presiden yang kemudian berganti gitu. Nah, tapi ada juga nih Kang, berdasarkan informasi dari media online bilang Kang Sun juga pernah ikut liputan pembebasan Sandra Mapenduma di Papua juga berarti Kang? Nah itu kalau jadi gini, tidak semua media jurnalis itu kenal dengan militer. Betul. Kalau saya kebetulan pertama saya zaman mahasiswa itu saya harus bisa lengkap semua. Saya anggota resimen mahasiswa, jadi aspek-aspek kemiliteran, security dan sebagainya tahu. Saya juga ikut pendaki gunung yang sebulan penuh, yang tingkat beratnya juga untuk seluruh pasukan itu tinggi gitu. Nah berikutnya ya saya jadi dari liputan-liputan itu saya di organisasi olahraga terjun payung. Terjun payung itu tingkat kualifikasinya di militer juga cukup tinggi kan, sehingga hanya tertentu saja dan tidak semua tentara juga bisa. Apalagi saya free fall. Kebetulan saya juga pernah dikirim dengan perwira lainnya untuk latihan di Amerika selama 4 bulan, khusus mendalami itu, dan saya mendalami kamera di udara, sehingga nilai-nilai kita itu yang membuat kita mudah bergaul untuk kepentingan jurnalistik. Betul. Yang lain sama pasti senior saya yang jadi panutan saya ketika saya pengen masuk jurnalistik militer atau jurnalistik tempur, yaitu Hendro Subroto. Dia wartawan yang memang pernah jadi militer juga, tapi cerita-cerita dia tentang G30S dan sebagainya, tentang perjalanannya itu saya ikuti, dan begitu dia juga salah satu anggota kehormatan di Perhimpunan Penempuh Rimba Pendaki Gunung saya Wanadri. Saya banyak belajar dan nempel di dia, dan ketika mulai juga di TVRI saya dibimbing dia. Akhirnya kan liputan-liputan eksklusif yang kemiliteran saya belajar dari dia, dan memang seperti itu harus ada kekhasan yang membuat kita punya juga kekhasan. Dan kebetulan di Indonesia itu hal-hal yang berkaitan level tinggi itu kan militer. Saya ikut itu, dan kebetulan juga begitu terjun payung memang jadi kegiatan saya sejak mahasiswa. Naik gunung juga kegiatan saya, kemiliteran, dan saya sempat latihan terjun payung tadi di Amerika dengan para perwira
TNI gabungan dan Polri, dan saya belajar kamera di udara, sehingga punya nilai-nilai tertentu, dan ya itu yang membuat saya gampang kemana-mana gitu. Betul. Termasuk ke bergaul dengan kalangan-kalangan militer, termasuk ke dengan teman-teman yang di pasukan pengamanan presiden gitu. Sehingga itulah yang mendorong, yang membuat saya bertugas di jurnalistik kepresidenan, apa itu nyaman-nyaman aja gitu. Iya benar. Ya. Karena udah kenal ya Kang. Ya, jadi biasa faktor juga. itu menurut saya yang siap. Dan saya sebetulnya belajarnya dari Hendro Subroto. Bagaimana Hendro Subroto itu memang kalau dia militer pernah gitu, tapi dia gaul kemana-mana, dia ikut terjun apa gitu, sehingga punya nilai-nilai yang dianggap sama dengan militer. Yang kedua, bagaimana mereka melihat kita bisa menempatkan diri. Iya. Jadi kalau saya masuk, ya saya tadi ditanya, langsung cerita kemana enggak. Kita sudah punya keterbatasan, mana yang layak kita ceritakan, mana yang tidak gitu. Dan di luar itu kan kita wartawan tuh, kita punya berbagai pilihan untuk menceritakan sesuatu, tapi tetap benar gitu, bukan di karang-karang. Iya. Itu yang dimensi sama aspek lain itu aja yang ya coba. Nah Kang, ada nggak cerita menarik waktu operasi Mapenduma? Ya, operasi Mapenduma itu kan satu operasi operasi pasukan khusus gitu di Kaladamai gitu. Itu saya juga belum tahu cerita-ceritanya, belajar dari Hendro Subroto dulu. Ya itu zaman-zaman dulu gitu ya, ketika ada bukan pemberontakan, ada clash dengan itu datang. Tetapi kalau ini penculikan kan istilahnya, ada penculikan dalam kondisi seperti itu. Nah saya sih tadi modalnya ya modal kenal aja kan. Saya juga modal dengan latihan itu, saya latihan mau terjun, latihan di lapangan ke perhimpunan penempur rimba. Saya latihannya sama dengan latihannya Kopassus gitu. Ya. Jadi background sama, apalagi terus gaul, kita saling kenal sama pimpinannya, dari seniornya turun temurun kita kenal terus, dan mereka pun kenal kita karena satu urusan naik gunung yang serius lah, yang kedua terjun payung. Itu dua kualifikasi di militer yang membuat, karena kita ikut kegiatan itu jadi kenal, sehingga baru masuk ke misi lain. Nah yang menonjol berbeda dengan lainnya, saya wartawan. Saya wartawan media televisi lagi, yang secara umum aja susah orang yang dekat. Nah kebetulan saya bareng ada di dalam, sehingga ya jari hubungan itu enak saja. Mereka juga membutuhkan, mereka juga membutuhkan untuk ada informasinya ke masyarakat sebagai pertanggungjawaban. Tetapi mereka kan juga punya batasan-batasan, mana yang rahasia, mana yang tidak boleh disampaikan. Nah begitu saya masuk, ya saya pasti menyiapkan diri dulu. Saya harus tahu mana yang boleh dan tidak, mana yang layak dan tidak. Tapi karena pengetahuan kita kemana-mana, kita tahu itu, kita banyak segi dan dimensi yang bisa kita ceritakan tanpa merubah apa yang ada, tapi sehingga orang bisa menerima bahwa oh begitu loh ceritanya, tanpa ada yang lain gitu yang diceritain. Itu satu contoh. Apalagi urusan militer itu kan, urusan operasi-operasi begitu kan jarang, dan militer pun kan yang memang misinya misi rahasia gitu. Tapi dengan dia mengenal kita, barangkali apalagi kita kenal dengan pimpinannya, si pimpinannya tahu. Sampai menurut saya mereka punya kesimpulan, ini orang ini bisa menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan dan apa yang seharusnya tidak disampaikan. Kuncinya di situ. Itu yang membuat saya kemudian begitu ada operasi Mapenduma, yang lain tidak punya
akses atau apa, kalau saya langsung aja ke lokasinya. Begitu di lokasinya, ya mereka juga butuh gitu, butuh kepercayaan, gitu datang, ya sudah. Ada apalagi di sosok-sosok masa itu kan, ada suasana eksklusif, individu tertentu itu eksklusif. Saya cuek aja, saya kan datang, kita tidak punya kepentingan lain, tapi satu, bahwa kita ingin membantu keamanan, kita ingin membantu menyampaikan kepada masyarakat hal-hal yang sepatutnya, selayaknya masyarakat tahu. Itu yang penduma. Nah, tapi kalau pandangan Kang Sun melihat perkembangan media hari ini seperti apa, Kang? Pandangan? Ya, media sekarang itu dari segi akses dan fasilitas kan semakin luas, semakin banyak, semakin sakti. Itu kuncinya tinggal sekarang di medianya, di orangnya, di sumber daya manusianya yang harus disiapkan. Kenapa? Tadi, kalau dulu kan sulit, zaman saya juga masih susah. Saya untuk menyampaikan itu harus telepon, ngantri. Di daerah Papua yang masih harus jalan dulu, ngantri, baru bisa nyampaikan. Ini sepotong. Iya, gitu. Sekarang kan orang pakai HP gitu tuh datang. Tapi justru tadi, tetap saja yang menurut saya, bahwa jurnalistik itu laporan yang terencana, teratur, tersusun dengan baik, gitu. Sehingga nyampainya itu ya hasil kemampuan kita mengumpulkan informasi yang baik sebanyak mungkin, menyusun dan menyajikannya juga tetap itu yang harus dipunyai oleh itu. Kalau ngirimnya ya lebih mudah sekarang, tinggal didukung satelit, didukung apa, tidak sampai. Dan justru menurut saya mesti lebih waspada, karena jangan sampai kita terjebak untuk terus saja ceritain apa-apa tanpa yang tersusun yang seharusnya disampaikan. Gitu. Betul. Itu yang. Oke. Nah, saya juga baca ya kalau Kang Sun itu juga seorang penerjun. Nah, ini awalnya gimana Kang bisa tiba-tiba akhirnya bergabung dengan menjadi penerjun ini, Kang? Ya, kalau saya sebetulnya berbarengan saja. Saya masuk kuliah, lingkungan saya di Bandung itu penuh dengan organisasi-organisasi tantangan, resimen mahasiswa gitu. Nah, ada tuh tantangannya, orang ikut terjun statik aja, yang ikut kayak tentara asal ngerasain. Nah, saya berbeda. Lingkungan saya ada klub terjun payung pertama di Indonesia, klub AFES namanya. Dia yang klub yang didirikan dan terus continue menjadi satu klub dari Komite Olahraga Nasional Indonesia dan mengirim atlet untuk ikut di kejuaraan olahraga nasional maupun internasionalnya. Nah, saya kebetulan di Bandung dan di Unpad itu segala macam ada, dan saya lebih tertarik ke hal yang gitu. Kemudian perkumpulan pendaki gunung, resimen mahasiswa, itu semua sebetulnya sumber-sumber kemampuan gratis yang bisa kita dapat, dan di zaman saya itu saya ambil semua. Darahnya darah bapak saya tentara dulu, tentara tahun lama lah, zaman itu. Tapi saya ngerasa pengen ngeliat seperti itu gitu. Militer itu militansinya yang mesti diambil. Di berbagai profesi itu militansinya yang mesti diambil. Karena itu saya harus melatih diri militan gitu. Dengan ikut naik gunung, pendaki gunung, ikut resimen mahasiswa, ikut apa. Nah, setelah itu baru begitu saya masuk profesi yang paling asik kemana-mana, wartawan gitu kan. Ya, apalagi mungkin juga dulu juga begitu masuk saya karena banyak senior aja. Saya baru kuliah, saya udah punya senior yang di media berita terkenal nasional, terus saya jadi juniornya, saya terus kerja, itu akhirnya terus jalan. Tapi saya dapatkan itu semua.
betul. Bahwa saya harus menjadi jurnalis yang mandiri, yang bisa cari sendiri, yang hubungan kemana-mana, tapi juga punya kemampuan manuver atau bergerak yang tak terhingga. Tadi itu belajar terjun, akhirnya tak terhingga. Iya. Orang lain cuman statik, saya kemudian begitu ada senior yang punya modal, oh gimana nih mau dikirim nih ke Amerika, itu datang, wah yuk ikut, sekedar saya harus tambah, saya harus merasakan Amerika itu seperti apa nih. Oh boleh ikut, begitu datang, wah ternyata ini kan saya wartawan, katanya di sini belajar kamera udara juga ada, jadi yang lain datang diambil gambarnya di masa itu tahun 90. Wah jadi kameramannya bisa, tapi saya harus sebulan lagi latihan di sana. Boleh nggak? Ya kalau lo mau, gua biayain. Nah, ya saya ambil. Jadi saya tidak, ya udah alamiahnya ikutin pendidikan itu, datang terus kemudian jadi ya di masa olahraga terjun payung waktu itu juga berkembang di Indonesia, pertandingannya mulai ada di udara yang harus ada kamerawan. Tapi bukan saya yang paling jago, ada senior saya yang lain yang jago. Saya kebetulan saja karena saya jurnalis yang tidak pakai di udara saja sudah jadi bahan berita, apalagi dengan ada kekhasan ngambil gambarnya oleh sendiri di udara. Sama juga naik gunung dan sebagainya juga orang lain malas. Saya kebetulan suka naik gunung ke bawah. Jadi itu hal-hal yang dulu tidak terangkat karena tidak ada orang yang maunya. Nah sekarang saya mau dan suka, sehingga hal-hal yang seperti itu kemudian berkembang, terangkat menjadi hal-hal yang menjadi spesifik profesi saya di jurnalis televisi gitu. Yang lain udah ada sebetulnya yang ada, tapi ya saya kebetulan aja di lingkungan yang memungkinkan. Itu loh dulu. Tapi sebenarnya kalau untuk jadi atlet terjun tuh ada syaratnya nggak sih, Kang? Iya ada. Sebetulnya kalau untuk jadi atletnya, kalau saya sendiri ngaku saya kalau jadi atlet nggak inilah, karena kalau jadi atlet itu ada talenta itu anak saya tuh yang belakangan terjun sama sudah ada. Saya teman ada 10 orang, cuman 4 aja yang memang dia bagus jadi ada fokus ketika dia mendarat terus dapat makin kecil. Ada juga. Nah saya tuh termasuk orang yang tidak bisa fokus itu. Pindah dulu yang begini, akhirnya jadi kameramen. Tapi kalau untuk fokus sampai orang ketepatan mendarat, saya pernah jadi atlet Jawa Barat, ikut juga ke pertandingan internasional, tapi tidak punya nilai prestasi yang memang saya bagus atlet. Makanya saya pilih kemudian kebetulan saya jadi jurnalisnya aja, ngabarin gitu. Itu loh. Tapi Kang Sun pernah ikut kejuaraan berarti? Pernah. Saya awal nih pertama cabang terjun payung itu kan jarang sertanya. Nah saya saya mulai aja udah tim Jawa Barat tuh. Karena Jawa Barat junior dulu kan. Terus jadi tim Jawa Barat gitu, karena memang pertama jarang ya. Yang kedua ya tadi itu membuat kesempatan untuk jadi ikut kompetisi itu banyak gitu. Tapi kualitasnya mungkin ya dibanding dengan cabur yang lain masih jauh. Tapi untuk di cabang terjun payung yang memang eksklusif itu ya udah selamat aja, udah bagus gitu. Terus apalagi berkembang, apalagi terus saya tertarik kenapa saya nggak jadi kamera di udara. Oh harus begini ya, terus saya ikutin. Walaupun sama, saya tidak sebagus sehebat kameramen yang lain, tapi saya itu juga jurnalis, sehingga saya bisa membagi ke orang, saya bisa mengambil momen-momen yang punya nilai gitu. Samping ya diri sendiri ke bawah beken gitu. Itu aja. Tapi dari info yang kami terima nih, Kang Sun pernah ikut pemecahan rekor terjun payung di Kopassus ya Kang? Ya. Itu gimana Kang ceritanya? Iya kan, pemecahan rekor itu adalah prestasi di olahraga apapun yang nilainya sebetulnya rekreatif aja, untuk hiburan aja. Karena kalau rekor
rekornya sendiri di kejuaraan. Siapa yang paling tinggi nilainya. Nah rekor-rekor ini biasanya banyak-banyakan. Membuat formasi yang lain, yang unik, yang baru. Nah di terjun payung itu ada pegangan di udaranya itu. Paling tidak dari kuantitatif itu banyak-banyakannya itu. Orang sudah menjadi tradisi di kita kalau ada kejuaraan terus di ujungnya tuh pasti ada rekor pegangan di udara gitu. Nah itu biasanya dibuat itu. Saya ya kebetulan apalagi sudah saya belajar di Amerika, dasar-dasar untuk bisa terbang di udara berpegangan membuat itu tuh udah lulus lah 2 bulan. Tapi sebelumnya ya sama saya gitu, mungkin juga membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain tuh itu masih tapi begitu udah keluar latihan orang udah pada tahu. Atau ada yang di dalam juga latihan orang kalau sudah bagus. Nah saya udah lolos itu setelah saya pulang dari Amerika bahkan terus saya belajar jadi kameramen kan terus saudara kayak itu. Nah sehingga ketika ada formasi atau apa ya saya ikutan. Tapi yang jago tetap aja kameramen Jawa Barat, DKI dan sebagainya yang memang sudah jadi kameramennya. Kalau saya lebih banyak ke expose-nya aja. Jadi kalau mereka ngambil saya ngambil lagi gitu. Jadi lebih banyak ya jadi wartawannya aja yang mengekspos itu. Tapi kalau ketekunannya, kefokusannya dia jadi atlet kameramen gitu. Enggak saya mereka di frame itu 4 orang itu nggak gerak-gerak tuh framenya. Kalau saya masih goyang-goyang apa. Tapi karena saya yang kerjanya di stasiun TV dulu, ya saya yang nyiarin. Lu biar bagus juga kalau nggak disiarin ngapain. itu kemenangannya ya. Biar kita tidak yang terbaik, tapi kita bisa membuat sesuatu menjadi baik. Itu contoh-contoh yang yang dilakukan. Dan ya dulu kan di bawah aja. Nah sekarang itu yang bedanya itu karena di udara gitu. Nah, tapi apa sih Kang yang membedakan terjun statik dengan free fall ya? Free fall. Kalau terjun statik kan memang terjun dasar, orang lebih banyak merasakan bergantung di payung dan mendarat gitu. Semua orang biasanya terjun statik juga terjun militer yang sekadar tumpangan aja payungnya untuk mobilisasi pasukan. Jadi dan itu tidak terlalu tinggi. 700 feet mungkin 700 meter gitu kan. Itu karena itu untuk dropping pasukan aja, untuk militer statik. Jadi dia keluar tuh udah payungnya udah diikatkan di atas itu, sudah kebuka. Keluar pesawat itu udah kebuka payungnya bulat. Tidak lurus aja, statis namanya juga payung. Tidak bisa dikendalikan banyak gitu. Begitu angin gede ya kemana dia, tapi paling tidak ada penahan ketika dia ke tanah. Dan pasukan tentara militer yang diperlukan tuh itu ngedrop mereka siang malam yang tercepat serendah mungkin. Urusan keselamatan ini kan urusan komandannya tuh. Nah itu banyak statik. Tapi kemudian dari sistem penerjunan itu menjadi tahapan sebelum orang terjun. Nah saya ini masuk awal juga ikutan di tentara, ikutan di TNI, ikut terjun statiknya barengan gitu sama. Tapi berapa kali aja dititipin di Paskas TNI AU dulu. Ikut pakai pesawat yang besar ikutan. Ya udah ngerasain itu, diambil oleh klub terjun payung saya. Baru dinaikin ke free fall namanya. Kalau statik sudah dicabutkan payungnya dan cuman payung bulat dan tidak bisa banyak bergerak. Mendarat bentar. Mendaratnya juga berguling, ada PLF parachute landing fall-nya tuh ada. Kasarnya sengsara aja gitu, asal ngerasain sebentar. Tapi kalau terjun free fall, mereka harus membuka payungnya sendiri. Jadi dia harus sadar bisa melayang di udara, mengendalikan dan merasakan mengemudikan badannya supaya tetap dalam posisi diam. Tapi kemudian juga menguasai kondisi sekitarnya sampai dia juga mampu tanpa apa-apa mencabut penarik payungnya sendiri. Nah itu free fall namanya. Nah itu memang terjun payung tingkat lanjut. Dan itu larinya kemudian terjun payung olahraga.
Karena ada penilaiannya ketika dia masih sebelum buka payung, itu dia dinilai kerja ya. sama di udara, pegangan, membuat poin, Ya. itu sudah internasional. Ada juga sesudah buka payung, kerja sama juga udah buka payung, dan ada ketepatan mendarat ketika payungnya sudah dibuka, siapa tepat-tepatan untuk mendapatkan 0-0 di ketepatannya itu. Tapi sama, kalau sudah jadi atlet begitu, sama-sama mereka harus membuka payungnya sendiri di gitu, udara. Jadi kesadaran itu. Tapi kalau yang statiknya udah pasukan. Orang yang tidak untuk terjun payung olahraga, orang nggak pernah terjun payung juga, itu memang untuk jadi sarana mendrop aja. Tapi kalau udah masuk ke terjun payung free fall, itu umumnya tentara yang sudah tingkat lanjut. Buat tentara tingkat lanjut ketika dia di drop untuk penyusupan ke satu daerah di mana dia diterjunkan sangat tinggi, tidak diketahui malam, tahu-tahu dia bisa mendarat dimanapun itu yang tingkat. Nah, buat kita jadi nomor-nomor, udah terjun malam, pegangan di udara, di olahraganya, dan itu udah internasional jadi aerospot. Oke. Nah, kalau bicara soal atlet provinsi, mana di Indonesia yang banyak menghasilkan atlet terjun payung, Kang? Di Indonesia itu terjun payung itu kan cabang olahraga terdepan yang butuh fasilitas, butuh sumber daya manusianya juga lebih standar tinggi lah. Tentu saja tadi itu DKI Jakarta, Jakarta yang banyak fasilitasnya, Jakarta yang banyak bukan hanya sipilnya tapi militernya gitu. Karena penggeraknya itu militer sebetulnya. Militer yang punya biaya untuk latihan, fasilitas. Sipil tadi itu sangat tergantung dari klub-klubnya, tapi klub yang panjang dari dulu tuh di Jawa Barat, di Bandung klub saya dulu. Itu yang banyak dan terus berlanjut. Itu di Jakarta ada juga, tapi menurut saya yang lebih legenda itu di Jawa Barat karena terus berkembang dan tidak habis-habis ya. Nah, tapi kota-kota besar itulah yang menjadi sumber dan potensial untuk peterjun-peterjun, terutama peterjun sipil ya. Karena itu butuh interest yang lebih daripada yang lain, juga butuh keberanian, butuh pengorganisasian dan keberlanjutannya. Nah, itu biasanya tadi dari perguruan tingginya yang seberapa ada yang mau aktif digabung dengan dari militernya atau polisinya. Apakah dia punya tim-tim bagus? Kalau dia punya tim bagus tuh pasti terus dibina. Dan sekarang militer dan polisi bagus-bagus gitu datang. Kalau dulu sipil aja, yang sekarang sama sudah maju, bahkan yang sipil sekarang ketinggalan karena terbatas fasilitas. Terus juga SDM-nya juga rada berkurang gitu. Nah, Kang Sun, saat PON kemarin gimana potensi atlet terjun payung yang Kang Sun lihat? Ya, yang alhamdulillah bahwa terjun payung sudah masuk ke PON. Dia kan baru mulai gabung PON berapa ya? Tapi terus tertahan karena ada ketentuannya. Dia harus minimalnya diikuti oleh 6 provinsi. Nah, jadi organisasi Persatuan Olahraga Terjun Payung yang di bawah Federasi Aerospot Indonesia, yang pembinanya TNI AU, itu harus terus mikirin bahwa daerah harus ada minimalnya ya 6 daerah yang terus punya atlet-atletnya. Nah, kita bersyukur bahwa ada satuan-satuan TNI Polri yang di daerah-daerah yang itu menjadi kualifikasi mereka ada. Yang kedua ya tadi Pemda-pemdanya, KONI daerahnya. Karena sebetulnya untuk peluang menjadi juara di terjun payung lebih memungkinkannya tinggi gitu, karena kan jarang ya. Tapi kalau tidak ada 6 daerah ya tidak dipertandingkan di PON. Oleh karena itu lanjut, tapi sekarang ini lebih banyak juga terpadunya. Jadi ada daerah, ada kadang-kadang kita pelatihan ke luar negeri kita datengin, kemudian di pusatnya juga ada beberapa program yang bisa jalan, apalagi ada tempat
kegiatan, ada pesawat kecil yang bisa jalan, ada dibiayai secara profesional maupun tidak, itu membuat terjun payungnya jadi lebih bagus. Kemudian juga ada program-program pelatihan ke luar negeri sehingga bertambah pengetahuan, pengalaman, sehingga ya ketika saya udah ke luar negeri di sini terjun kapan saja, udah terjun naik lagi, tidak terjun terus naik lagi dengan pengetahuannya ya sudah jadi hal yang biasa gitu. Jadi ada sejumlah pendapat mengatakan kalau kualitas jurnalis hari ini tuh berada di persimpangan jalan. Menurut pandangan Kang Sun bagaimana? Di persimpangan jalannya di mana nih? Para jurnalis jadi ya kalau menurut saya jurnalis itu kan kalau orang sudah menjalaninya ada, atau saya melihat yang sudah menjalaninya ada udah melekat gitu. Iya. Sesuatu yang melekat yang jadi profesi tetapi juga menjadi sesuatu yang karakter atau kemampuan pribadi dia gitu. Nah saya juga melihat sosok-sosoknya itu. Dulu ada yang namanya Hendro Priyono, Susilo, yang Hendro Subroto gitu kan. Itu kan sosok jurnalis televisi yang saya lihat udah sepuh, udah apa, tapi dia mendalami bidang-bidang yang punya resiko, akhirnya jadi khas. Sama yang lain-lain juga menurut saya. Tapi tadi itu dengan modal itu sebagai jurnalis itu menurut saya sampai akhir hayat pun ya tetap ada jurnalis menurut saya. Ketika dia punya sesuatu mampu merangkaikannya, terus mampu memberikan sesuatu kemanfaatan informasi mau buat siapapun. Dan apakah itu menjadi interestnya si jurnalis itu atau bukan, sama saja. Tapi saya lihat menarik ini, ada apa nih orang rame-rame misalnya sekarang memelihara binatang misalnya. Oh dia ada melihat aspek kemanfaatannya, oh bagus juga tuh datang. Nah saya dekatin ikut sampai bisa mengangkat itu menjadi satu informasi yang bisa bermanfaat buat orang. Menurut saya itu ada nilai-nilai jurnalis seseorang. Kemudian dia sebagai jurnalis televisi dengan kemampuan penggambarannya, audiovisual, maupun sebagai jurnalistik tulis. Nah sekarang pun saya melihat ada yang jurnalis senior itu dia sudah pensiun atau dia tidak punya media, tapi dia menulis sesuatu tentang keadaan masyarakat itu tuntas dan enak kita dibaca. Nah itu menurut saya yang perlu termasuk saya ke teman-teman yang jurnalis kemudian ngurus di organisasi olahraga. Saya titipnya gitu, ya udah kamu, kita tidak terikat, tapi ketika kita punya ide kita menuliskan, orang lain yang nggak bisa, makanya keluarkan itu menjadi satu tulisan, menjadi satu, kalau saya audiovisual lebih saya kemana-mana sekarang ada HP, saya melihat cucu ulang tahun, saya melihat di jalan ada sesuatu, saya sudah tergambarkan bagaimana cara mengambil shot-shotnya itu supaya menjadi sequence dan kemudian menjadi cerita, dan kemudian terhitung detiknya, sehingga saya kalau bikin ini saya cukup semenit saya udah bisa ceritain ini. Itu contoh jurnalistik televisinya. Tapi tadi harus ketika jadi jurnalisnya harus sampai full gitu dan sampai hatam. Sehingga dia kapan ini bisa nih, sudah ada di kepala nih, ngambil shot ini ngerangkai ini datang. Sama dengan tulisan. Ada itu, ada siapa orangnya itu, yang mengerjakan itu, Bapak dari mana? Ngobrol sedikit, nanti ada berapa datanya sedikit-sedikit itu. Begitu pulang ke rumah dia bisa cerita tentang apa yang dia alami di sana. Nah saya bedanya kalau saya pengen dengan visual, ya saya ambil shot foto atau video ataupun statementnya aja. Nah begitu pulang itu datang, dan itu jadi sekarang tuh ya jadi kebanggaan saya aja kalau saya ke daerah kemana, ada punya ini itu bikin. Tapi kadang-kadang lebih banyak malesnya pun sekarang, udahlah. Itu hal-hal yang menurut saya jadi nilai-nilai seorang jurnalis yang sebaiknya tidak akan mati.
mau menuliskan sesuatu panjang atau pendek, tapi menceritakan orang tuh tidak semua orang bisa yang sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Apalagi mengambil gambar-gambar sebagai jurnalis televisi atau jurnalistik gambar. Tidak boleh hilang sampai kapan. Oke, Kang Sun. Nah, teman-teman, tadi kita udah dengerin, terus kita udah ngobrol-ngobrol juga sama Kang Sun, pengalamannya Kang Sun mulai dari jadi jurnalis ya di di TVRI, terus sampai akhirnya bergabung juga menjadi penerjun gitu, dan tadi juga kita juga tahu insight-insight gimana sih bekerja di dunia jurnalistik seperti itu. Oke teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.